Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada kuliah Hukum Telematika ya. Pada kesempatan kuliah kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik ya, dan dewasa ini banyak terjadi, yaitu tentang cybercrime ya, atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu kejahatan cyber atau kejahatan yang terjadi di dunia maya ya, atau internet. Nah, ketika dulu dunia maya belum diciptakan ya, atau internet belum ada, maka kejahatan-kejahatan itu hanya ada di dunia nyata saja ya. Seperti misalnya penipuan ya, kemudian pencurian. Nah, itu hanya mungkin terjadi di dunia nyata ya. Namun kemudian seiring dengan berkembangnya teknologi komputer dan internet ya, yang kemudian berhasil membuat jaringan antar komputer dan lahirnya internet ya, melalui jaringan itu, maka kemudian modus-modus kejahatan pun juga ikut berkembang ya. Nah, kejahatan yang tadinya itu hanya ada di dunia nyata kemudian juga terjadi di dunia maya ya, atau di internet. Bahkan kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia maya ini merupakan kejahatan yang lebih canggih ya, dan lebih kompleks gitu, karena terjadinya itu di dunia maya. Nah, belum lama ini tentu kita pernah mendengar mengenai bocornya data pelanggan dari salah satu toko online ya, toko online. Nah, data-data pelanggan ini bocor oleh oknum-oknum tertentu, yang berarti oknum ini memiliki keterampilan ya di dalam program komputer yang kemudian hasil pencurian data ini untuk dijual kepada pihak lain, Apalagi di zaman pandemi ini ya, sebagian orang itu tidak berbelanja secara langsung ke toko retail, melainkan lebih suka belanja secara online. Oleh sebab itu, sekarang ini di zaman pandemi, persentase orang yang belanja di toko online itu meningkat secara pesat ya, Nah, timbul yang menjadi pertanyaan, kenapa pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tadi itu mencuri data pelanggan ya, di salah satu toko online. Dan kemudian kenapa data tersebut dijual ke orang lain? Nah, tentu ini ada motifnya ya, Apa motifnya? Ya, mungkin kita bisa langsung saja menebak ini karena motif uang ya. Tapi ini pun belum tentu uang. Bisa juga karena motif lain. Misalnya ada motif dendam ya, atau kebencian, atau juga bisa motif ingin mencari kesenangan atau kepuasan diri. Nah, ini juga mungkin juga, ini bisa juga terjadi. Atau motif-motif lainnya. Nah, itulah sekelumit ya materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya.
Yang jelas tadi pencurian data pelanggan itu dari sebuah toko online itu adalah salah satu bentuk, ya, salah satu jenis daripada kejahatan cyber yang terjadi sekarang ini, ya, terjadi sekarang ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, perkembangan kejahatan, ya, itu mengikuti perkembangan teknologi, yaitu berjalan seiring, ya. Jadi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat sekarang ini, itu juga menimbulkan modus-modus baru dalam kejahatan, ya. Perkembangan internet yang sudah sedemikian rupa itu juga memacu, ya, para penjahat, ya, untuk memikirkan bagaimana kejahatan-kejahatan baru itu bisa dilakukan di dalam dunia maya, ya, dunia maya. Nah, dengan demikian, ya, walaupun kita tidak bisa pungkiri ke perkembangan teknologi dunia maya saat ini itu ada memiliki dampak positif, ya, tapi sisi gelapnya, ya, sisi negatifnya telah menimbulkan pikiran-pikiran, ya, dari pihak-pihak tertentu yang memiliki etikat tidak baik, ya, untuk, nah ini dia istilahnya, untuk mencari keuntungan dengan cara melawan hukum, ya, di dalam dunia maya. Nah, yang berarti hal ini terjadi kejahatan atau pelanggaran, ya. Kejahatan atau pelanggaran itu karakternya sama, ya, dengan kejahatan atau pelanggaran di dunia nyata, ya, tapi ini hanya berbeda mediumnya saja, ya, mediumnya saja. Yang satu di dunia nyata, yang satu di dunia maya, ya. Nah, tentu saja kalau di dunia maya ini memerlukan bantuan teknologi komputer, ya, memerlukan bantuan teknologi komputer. Nah, bagaimana dengan hukum? Bagaimana dengan antisipasi hukum untuk menghalau, ya, atau mengantisipasi kejahatan-kejahatan di dunia maya ini, ya? Nah, tentu saja, ya, berkembangnya teknologi komputer, internet, diiringi dengan berkembangnya kejahatan-kejahatan di dunia komputer, maka hukum pun berusaha untuk berlari cepat, ya, untuk mengimbangi perkembangan teknologi komputer dan beserta kejahatan-kejahatannya tadi itu, ya. Dengan kata lain, ya, hukum juga melalui pembentuk undang-undang, ya, melalui pembentuk hukum juga ikut berkembang, ya, ikut berkembang menghasilkan peraturan-peraturan atau norma-norma, ya, untuk atau bertujuan untuk memelihara harmoni sosial, khususnya di dunia maya, ya. Tegasnya, hukum pun ikut mengatur bagaimana, ya, penanganan daripada kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia maya, di dunia maya. Nah, untuk itulah, ya, pembentuk undang-undang itu telah menyusun, membuat yang disebut dengan Undang-Undang ITE, ya, Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, ya, tentang informasi
dan transaksi elektronik. Nah, ini sebagai antisipasi dari adanya gangguan-gangguan, ya, pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan-kejahatan di dalam dunia maya. Ya. Nah, undang-undang ini sekarang sudah berubah, ya, menjadi diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Nah, kalau dikatakan perubahan berarti undang-undang yang lama itu masih tetap berlaku, ya. Kalau disebut perubahan itu tidak berarti undang-undang yang lama itu telah dicabut, ya tidak, ya. Undang-undang yang lama itu tetap berlaku, hanya saja ada beberapa ketentuannya yang diubah dengan undang-undang yang baru, ya. Oleh sebab itu, kita harus mengatakannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Nah, tidak hanya hukum saja, secara kelembagaan pun juga sudah diciptakan, ya, sudah dibentuk polisi cyber dan Badan Cyber Nasional, ya. Tentu saja semua ini dilakukan untuk mencegah dan menangani berbagai macam penyimpangan dalam dunia cyber. Ya. Tegasnya ini yang sekarang sedang marak itu kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia maya atau cybercrime. Nah, karakteristik internet memang rentan, ya, untuk menimbulkan niat buruk, ya, dari para penjahat untuk menggunakan internet sebagai sarana atau kesempatan melakukan kejahatan. Nah, apa saja sih misalnya contoh-contoh konkret, ya, kejahatan-kejahatan di dunia maya itu, selain tadi yang sudah kita bahas pencurian data pelanggan di sebuah toko online, ya. Nah, diantaranya ini, ya, karakteristik internet itu telah menciptakan kebebasan, ya, untuk menggunakan identitas, ya, atau nama samaran anonim. Ya. Nah, ini tidak dilarang, ya, dalam penggunaan dunia internet. Nah, tapi kebebasan anonimitas ini tentu saja berisiko, ya, atau menimbulkan risiko penipuan dalam transaksi, ya. Apalagi kalau transaksi itu melibatkan jumlah uang besar. Nah, tentu saja di toko online itu kita bisa prediksi, kita bisa bayangkan berapa uang yang berputar sehari-hari, ya, di transaksi di toko online. Nah, tentu saja perputaran uang itu ada risiko penipuannya, ya, tentu ada. Apalagi kalau salah satu pihak itu dia menggunakan nama samaran. Namun memang sekarang ini sudah diantisipasi, ya, oleh toko-toko online itu dengan mengadakan namanya rekber, rekening bersama. Jadi kalau ada seseorang membeli barang kepada penjual, maka uang pembayarannya, ya, untuk membeli barang itu tidak langsung ke rekening si penjual, tapi masuk ke rekening bersama dulu, ya. Masuk ke rekening bersama dulu atau virtual account. Nanti setelah barangnya sampai kepada pembeli, maka barulah uang penjualan barang tersebut, ya, itu akan diteruskan ke rekening si penjualnya. Gitu, ya. Nah, tapi bagaimana kalau ada toko-toko yang tidak menggunakan rekber, ya, rekening bersama? Jadi ini hanya mengandalkan kepercayaan saja, ya. Nah, ini biasanya jual beli online antar perorangan, ya, hanya mengandalkan kepercayaan
si pembeli transfer, kemudian si penjual mengirim barangnya, seperti itu. Nah, ini ada risiko penipuan dan sering terjadi, ya, sering terjadi penipuan-penipuan dalam jual beli secara online, ya. Kemudian karakteristik internet itu telah menciptakan kebebasan berekspresi, ya, berekspresi. Nah, hanya saja kebebasan berekspresi ini dalam perkembangannya semakin meluas, semakin tak teratur, dan akhirnya kebablasan. Nah, ini kebebasan yang seperti ini bisa berujung kepada penyebaran informasi yang bersifat fitnah, ya, fitnah atau bulian gitu, atau ujaran kebencian, atau berita bohong atau hoax, ya, dan sebagainya. Ini kan pelanggaran-pelanggaran seperti ini timbul akibat adanya kebebasan berekspresi yang sangat luas, ya, di dunia internet. Kemudian juga dalam dunia maya itu setiap orang itu bebas untuk berkreativitas, ya, bebas kreatif untuk menciptakan teknologi-teknologi atau aplikasi-aplikasi baru, ya. Nah, kadang-kadang, ya, kebebasan berkreativitas ini untuk menciptakan aplikasi gitu, ya, atau menciptakan program ini digunakan untuk merusak website atau menciptakan virus-virus ganas, ya. Virus disebar, nah kemudian nanti mereka menjual antivirusnya. Nah, ini ya sebenarnya untuk mencari keuntungan, ya. Nah, mencari keuntungan, nah itu apa, salah satu modus, ya, salah satu motivasi dalam melakukan kejahatan karena masalah uang. Nah, berikutnya kita mulai membahas, ya, tentang jenis-jenis cybercrime, ya, atau kejahatan cyber. Nah, menurut Nicholson, menurut Brenner, ya, kita Brenner dulu, ya, baru kemudian ke Nicholson. Cybercrimes itu dibagi ke dalam 3 kategori, ya. Yang pertama, komputer yang menjadi sasaran kejahatan. Nah, komputernya, ya, yang menjadi sasaran ini, bukan komputernya sebagai media untuk melakukan kejahatan, ya, bukan. Tapi komputernya yang menjadi sasaran, ya. Misalnya pencurian komputer, itu termasuk kejahatan cyber, ya, pencurian komputer. Kemudian komputer digunakan sebagai alat untuk berbuat kejahatan. Nah, kalau yang kedua ini adalah komputer sebagai medianya untuk berbuat kejahatan, ya. Seperti misalnya mencuri data, ya, atau membobol rekening gitu. Itu tentu membutuhkan komputer, ya, komputer dan jaringan internet, ya. Kemudian yang ketiga, secara insidental komputer digunakan untuk berbuat kejahatan. Nah, insidental, jadi awalnya memang tidak ada niat, ya, untuk berbuat kejahatan, tapi kemudian karena ada kesempatan, nah kesempatan ada, maka timbullah niat untuk berbuat kejahatan, ya, Nah, seperti misalnya, ya, di ATM itu ada kelupaan dari seseorang, ya, untuk mencabut kartunya gitu, kartunya masih ada di dalam mesinnya gitu, ya. Kemudian dia lupa untuk cancel transaksi. Nah, itu kemudian menimbulkan niat, ya, jahat dari orang lain yang ingin mengambil uang di kartu ATM orang yang lalai tadi, gitu, ya, yang lupa tadi untuk mencabut kartunya.
Nah, itu insidental seperti itu ya. Nah, dalam hal ini ya, mesin ATM kita anggap sebagai komputer ya. Mesin ATM kita anggap sebagai komputer. Nah, jadi akibat adanya kelalaian seseorang itu menimbulkan niat bagi orang lain untuk berbuat kejahatan. Itu namanya secara insidental ya, insidental. Nah, ini baru kemudian menurut Nicholson ya, kejahatan komputer itu terdiri atas, ini sebenarnya pendapat Nicholson nggak jauh beda dengan pendapat Brenner ya. Yang pertama, komputer sebagai objek kejahatan. Artinya yang menjadi target adalah komputer itu sendiri. Ya, misalnya ada CPU nganggur, ya, kemudian dicuri prosesornya, gitu, atau dicuri kartu memori RAM-nya, atau dicuri VGA card-nya, gitu, atau dicuri mainboard-nya, atau motherboard-nya, nah itu, atau dicuri sama seluruh CPU-nya, nah itu termasuk dalam kategori pertama, ya, komputer sebagai objek kejahatan. Kemudian yang kedua adalah komputer sebagai subjek kejahatan. Nah ini tadi yang di Brenner ini itu jenis yang kedua ya, komputer digunakan sebagai alat untuk berbuat kejahatan. Ini menurut Brenner. Kalau menurut Nicholson itu sama dengan komputer sebagai subjek kejahatan. Artinya komputer menjadi wadah atau tempat atau sumber atau alasan untuk melakukan kejahatan. Seperti misalnya penyebaran virus dan sebagainya. Kemudian komputer yang ketiga, komputer sebagai instrumen untuk melakukan kejahatan-kejahatan konvensional. Ya. Kejahatan konvensional di sini maksudnya kejahatan yang sudah diatur ya, sejak lama dengan undang-undang dengan cara yang lebih kompleks. Nah, seperti yang saya katakan tadi, itu kejahatan-kejahatan di dunia komputer, di dunia internet itu sebenarnya pada prinsipnya ya, itu juga ada ya terjadi di dunia nyata. Kejahatannya sama, ya, kejahatannya sama. Hanya bedanya yang satu itu di dunia nyata, yang satu itu di dunia maya. Nah, kalau di dunia maya ini dengan bantuan komputer dan internet. Sedangkan di dunia nyata itu tidak perlu ya, dengan bantuan komputer dan internet seperti itu. Nah, seperti misalnya kejahatan pencurian, ya tentu itu di dunia nyata juga ada pencuriannya. Nah, kemudian muncul internet, dunia maya pun timbul pencurian juga di dunia maya, ya, pencurian data. Nah, kalau di dunia nyata itu yang pencuriannya berupa pencurian uang, ya, barang yang secara fisik, tapi ya, uangnya secara fisik, barangnya secara fisik, perhiasannya secara fisik. Nah, kalau di dunia maya juga sama, pencuriannya itu bisa berupa pencurian uang, tapi dalam hal ini uangnya itu uang elektronik ya, virtual. Kemudian ada juga penggelapan, itu juga ada di dunia nyata, di dunia maya pun ada, gitu ya. Penipuan pun sama ya, di dunia nyata itu ada, di dunia maya itu juga ada. Nah, hanya saja di dunia maya itu penipuannya itu menggunakan instrumen komputer, ya. Instrumen komputer dan tentunya didukung juga oleh internet, ya, internet. Nah, kemudian apa itu ya motivasi seseorang melakukan cyber crimes atau kejahatan cyber? Nah, ternyata macam-macam ya motivasinya. Itu tidak hanya seseorang itu melakukan kejahatan cyber itu tidak, motivasinya tidak hanya semata-mata karena uang. Ya. Boleh jadi itu juga ada motivasi-motivasi yang lainnya, ya, yang lainnya. Tidak hanya uang, ya. Nah, menurut Grabowski ya merangkum berbagai macam motivasi melakukan cybercrimes, yaitu pertama greed, ya,
serakah, ya, lust, nafsu, power, kekuasaan. Ya. Nah, ini kan ya, misalnya dalam ajang pilpres itu biasanya itu ya untuk mencapai kekuasaan itu juga sering memanfaatkan dunia maya ya untuk melakukan berbagai macam manuver-manuver yang mungkin bisa mengarah kepada pelanggaran. Ya. Kita tentu tahu ya, para misalnya dalam pilpres itu para pendukung-pendukung capres masing-masing itu akan saling serang menyerang gitu ya, saling menghina, saling mengucapkan ujaran kebencian di dunia maya ya. Jadi cyber war ya, cyber war, perang dunia maya antar para pendukung capres, tujuannya untuk mencapai kekuasaan tentunya ya. Ada juga motivasi berupa revenge atau balas dendam. Kemudian bagi orang-orang tertentu ya yang memiliki karakter yang aneh gitu ya, mungkin kita bilang agak setengah gila gitu ya, eksentrik. Nah ini dia melakukan cybercrime bukan karena uang ya, bukan karena kekuasaan, bukan karena dendam, tapi karena hanya ingin bersenang-senang saja, bertualang ya, bertualang alias adventure ya. Hanya untuk adventure saja ya, tidak ada maksud lain. Nah, jadi ada juga ya motivasi-motivasi yang berupa adventure seperti ini. Yang keenam ini agak abstrak ya, motivasinya itu adalah semacam desire ya, atau gairah untuk taste of forbidden fruit ya, untuk merasakan buah terlarang. Nah ini apa maksudnya? Ya bisa jadi ada orang-orang yang sebenarnya dia orang baik gitu, tapi sekali-sekali dia tergoda untuk melakukan pelanggaran. Nah itu ya, ingin sekali-sekali merasakan buah terlarang ini, dia sekali-sekali ingin melanggar gitu. Ini sekedar nyoba-nyoba aja gitu ya, tapi tidak seterusnya gitu, hanya sekedar ingin merasakan saja bagaimana sih kalau melakukan pelanggaran. Nah hanya itu saja ya. Ada juga tuh orang-orang yang aneh yang tipenya seperti ini, hanya sekedar untuk merasakan saja, setelah itu ya sudah gitu, enggak lagi. Kemudian menurut Kingler, motivasi seseorang melakukan kejahatan di dunia maya itu, yang pertama uang, tadi sudah ya, di atas sama dengan pendapat Grabowski. Kemudian entertainment atau hiburan, nah ini sama dengan adventure atau petualangan di pendapat Grabowski ya. Jadi hanya orang itu melakukan cybercrime hanya untuk hiburan saja gitu. Ada yang motivasinya karena kepentingan pribadi gitu ya. Ada karena suatu sebab, cause yang keempat ini ya, karena suatu sebab yang hanya dia dan Tuhan yang tahu gitu ya, apa sebabnya itu. Ya, mungkin ada suatu kegoncangan di dalam dirinya itu yang kita tidak tahu apa alasannya sehingga dia melakukan kejahatan cyber gitu ya. Kemudian ada sebagai syarat untuk entrance to social group. Nah ini jadi untuk mendapatkan pengakuan ya, dari komunitas IT misalnya, maka dia harus diuji dulu untuk melakukan sebuah cybercrime dan harus berhasil. Kalau dia berhasil, misalnya menembus keamanan daripada sebuah sistem gitu ya, atau bisa membobol rekening gitu, berhasil, dan maka dia baru mendapatkan pengakuan, baru mendapatkan penghargaan dari komunitasnya. Nah itu bisa saja terjadi, ada motivasi seperti itu. Terakhir yang keenam, menurut Kingler ya, seseorang melakukan kejahatan dunia maya itu karena status atau mencari kedudukan. Ya karena ada suatu kedudukan yang ingin dia capai, ya itu mungkin ini sama dengan kekuasaan ya, atau power di dalam pendapat Grabowski, yang mencari sebuah kedudukan atau kekuasaan, makanya dia melakukan pelanggaran atau cyber crimes. Baik ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan.
pada kuliah hari ini. Ya. Kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan diajukan pada forum diskusi di e-learning atau di kolom komentar YouTube ya. Nanti kita lanjut lagi pada kuliah berikutnya dengan membahas topik yang lain ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.